Saya guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 8 Penukan Utara, Kabupaten Pali. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Mela Sari, yang di dalam video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya. Namanya adalah Ibu Fitri Ariesta, yaitu guru kelas 6 SD Negeri 8 Penukan Utara yang akan menjadi objek pengamatan saya. Oke, baik, langsung saja kita akan memulai kegiatan pra-observasi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah, luar biasa. Oke, Ibu Fitri, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Di sini tujuannya agar Ibu Fitri setelah melaksanakan pembelajaran di kelas bersama murid, Ibu Fitri bisa menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita akan bahas nanti. Nah, pada kegiatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini, Bu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini seperti apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu Fitri inginkan di dalam kelas? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti, saya berharap dalam kegiatan diskusi peserta didik mampu menyimak, mengenal tokoh dalam cerita serta alur dan unsur estetik dalam cerita yang akan dibacakan oleh guru tadi. Berarti tentang cerpen ya? Oke. Tentang cerpen. Berarti metode yang dipakai adalah metode diskusi ya, Bu ya? Nah, kalau untuk area pengembangannya nih Bu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti di kelas? Ya, jadi area pengembangan yang ingin saya capai di sini agar dapat memperdalam keterampilan siswa dalam membaca, menyimak, berbicara, mendengarkan, dan memahami serta meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi. Oh, oke. Jadi mereka akan langsung praktek diskusi ya Bu ya, untuk mencapai keterampilan yang Ibu sebutkan tadi, itu membaca, menyimak, berbicara, mendengarkan, dan memahami. Nah, Ibu, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, strategi pembelajaran seperti apa nih yang Ibu sudah persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi? Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, metode yang akan saya gunakan adalah diskusi. Kemudian strategi yang akan saya lakukan adalah mendesain pembelajaran yang kreatif, di mana di situ saya memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pola kelompok yang heterogen, metode diskusi, dan dilanjutkan dengan presentasi. Oke, berarti tadi sudah didesain pembelajarannya yang kreatif, memasukkan unsur diferensiasi, dan mereka presentasi. Oke, bagus sekali itu ya Bu Fitri. Jika boleh saya tahu, diferensiasi apa yang akan Ibu gunakan nantinya di dalam kelas? Kan yang kita ketahui diferensiasi itu ada banyak ya Bu ya, ada pada konten, kemudian produk, proses, dan juga lingkungan. Nah, saya ingin tahu nih bagian mana yang ingin difokuskan. Oke, saya di sini lebih fokus pada proses dan produk ya. Jadi siswa dalam kelompoknya akan saya amati dan saya perhatikan bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan dalam kelompoknya, bagaimana mereka menyelesaikan tugas tadi dengan yang sudah mereka pilih. Ya, di sini karena di video ini mereka itu bentuknya cerpen, jadi saya akan memberikan
semacam buku. Di situ ada cerpennya sesuai dengan minat mereka. Oke, oh iya. Nah, kemudian memberikan mereka kebebasan untuk menyelesaikan tugas mereka. Berarti ibu akan berfokus pada dua hal ya bu ya, di proses dan produk. Jadi disesuaikan dengan minat mereka nanti tugas di akhir. Oke kalau begitu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penilaiannya ya bu ya, yang akan ibu terapkan nanti di kelas? Untuk penilaian, saya akan mengambil teknik penilaian observasi sama penindakan. Oh, jadi dua ya. Observasi itu berarti yang mengikuti proses tadi. Oke. Luar biasa sekali ya Ibu Fitri. Sepertinya mungkin cukup itu sharing kita pada hari ini. Yang saya ingin tanyakan cukup itu. Semoga nanti saat melakukan observasi di kelas, Ibu bisa melakukannya dengan baik, dengan maksimal, dan sesuai dengan alur pembelajaran yang sudah Ibu buat. Selain itu, semoga tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dan yang Ibu harapkan bisa tersampaikan dengan baik kepada murid. Nanti kita akan bertemu lagi di proses observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Oke, nanti kita akan jadwalkan kapan itunya. Semoga Ibu selalu sukses mendidik anak-anak di kelas. Kalau begitu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ada Bu. Derby Romeo, Ada Bu. Eva Pratama, Apa? Heri Savitri, Ada Bu. Indrayanti, Ada Bu. Nita, Ada Bu. Novita Sari, Ada Bu. Rahmadani, Ada Bu. Rasta Sabtio, Apa? Ronaldo, Ada Bu. Andri Pranata, Ada Bu. Sylvia Raini, Ada Bu. Tulis Permatasari, Bu. Sulti Patra, Wendy Aulia Ramadan. Ada Bu. Ada beberapa siswa yang alfa ya, karena kehalangan. Ada yang tahu kemana nak? Tidak tahu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita coba kita mulai refleksi dulu ya. Keluarkan kertas satu lembar. Kertas kosong ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Kalian langsung jawab. Nanti kalian bisa baca jawaban itu. Kalian bisa renungkan ya yang kalian jawab tadi. Oke, dengarkan. Pertanyaan pertama. Langsung dijawab ya. Ditulis di situ. Pertama, kesalahan apa yang telah kalian lakukan hari ini? Terus pertanyaan ketiga, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kebaikan yang sudah dilakukan hari ini. Keempat, bagaimana perasaanmu hari ini? Kelima, apa rencana kebaikan yang akan kalian lakukan mulai sekarang sampai malam nanti? Rencana kebaikan yang akan kalian lakukan. Oke, sudah. Boleh disimpan nanti dibaca sendiri, direnungkan, dipikirkan jawaban hari itu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada kelas 5 kemarin pernah nggak kalian belajar tentang unsur intrinsik pada suatu cerita? Nah, ada apa? Di situ unsurnya ada apa saja? Ya, yang masih ingat. Ada apa? Tema, itu ada tema berarti ya. Terus apa lagi? Ada latar, judul, amanah, alur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik pada cerpen. Tahu cerpen? Apa cerpen? Cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Pada cerita pendek itu memiliki unsur intrinsik. Tapi hari ini kita fokus ke penokohan ya, kemudian alur. Dari tokoh tadi kita tahu dari mana atau apa alur dari cerita tadi. Coba kalian buka halaman apa ya? Halaman 3. Halaman 3. Itu ada cerpen. Ibu akan bacakan sebuah cerpen. Kalian simak. Kalian catat di bukunya. Kalian catat siapa saja tokohnya di buku. Dan dari yang cerita tadi apa alurnya. Nah, cerpen bukunya. Sudah? Ya. Sekarang tolong disimak. Ibu akan bacakan sebuah
Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampainya di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani, jangan khawatir. Anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengerti. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tempat syukur. Rambut ayah sudah gondrong begini, tambah ayahnya sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SD Negeri Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, guru berdiri guru kelas 6 menyambutnya dengan senyum lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya sambil berkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi biar semuanya bisa mendengar. Ibu TV. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan kerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, menyibukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, dia terlihat senyum berasal dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana, ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana, ujar Bu Pertiwi. Seorang laki-laki mengangkat tangan, mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh ya, namaku Arjuna, bisa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana dengan pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda, tambah Hana. Menyanggah ucapan Juna tadi. Ibu Pertiwi mengangkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana, karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah seperti Hana. Misalnya yang
punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Hanya dipilih ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim dengan mengacungkan tangan. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia, sanggah Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar, anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia lebih terpilih karena kita berbahasa Indonesia Bu, kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut, dia merasa belum akhir benar berbahasa Indonesia. Dia sekolahnya segi sekolah lamanya bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatiran. Dengan curhatan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir bahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa, timbal Yuna. Seketika teriakanku menggema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menuju ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah telunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi. Khas arsitektur gedung peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut menuju ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cenderamata yang sudah dia siapkan untuk teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen wagasi dan sisir suge buatan tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalangi temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, jangan sampai lupa nama Yuna. Oke, selesai. Itu tadi cerpen yang sudah Ibu bacakan. Menarik tidak? Apa tadi ceritanya tentang siswa baru? Dia pindahan ya. Siapa tadi namanya? Oke, tadi kita fokus ke penokohan ya. Penokohan. Coba. Tadi kan Ibu sudah suruh menyimak siapa saja tokoh yang ada di dalam cerpen ya. Siapa? Ibu Pertiwi. Ibu siapa? Ibu Pertiwi. Siapa lagi? Ada Salim. Yuna. Agni ya. Agni dan Naomi dan lain. Kita fokus ke ini ya, yang muncul yang di sana sering bicara atau apa, jadi kita tahu karakter ya. Ini tadi. Oke, tapi sebelumnya
Tadi pas kalian dengar cerita ibu ada nggak kosakata baru yang kalian dengar yang belum pernah kalian dengar sama sekali? Ada kata-kata apa? Nah, ada tadi kata menjura, ada tidak? Menjura. Ada yang tahu menjura itu apa? Menjura itu menunduk. Menunduk yang kalau kita yang melewati orang yang lagi keluar. Oke. Nah, ini itu menjura. Oke, sekarang dapat kosakata baru ya. Apa tadi? Menjura. Menjura, menunduk sebagai tanda hormat pada orang yang lagi keluar. Sekarang kita lihat lagi ke penokohan. Nah, sekarang ini nama tokohnya. Nama tokoh. Terus sifatnya. Kita cari sifatnya dari cerita tadi. Hana. Ada yang tahu sifat Hana tadi seperti apa? Pemalu. Terus apa lagi? Sopan. Ya, ya. Kita lihat dari ceritanya tadi dia agak pemalu ya. Agak pemalu. Tapi dia juga pemberani sebenarnya. Berani. Sopan. Apa lagi? Hah? Baik. Oke, terus Pak Riza. Pak Riza tadi seperti apa orangnya? Penyayang. Terlihat dari mana tahu kalau dia penyayang? Ketika dia mengantarkan atau ingin mengantar Hana ya ke kelas. Terus apa lagi? Mengantarkan kue ya, kue yang oleh Hana tadi diantarnya. Berarti terlihat di situ kalau dia orangnya baik, perhatian dan penyayang. Kemudian Ibu Pertiwi, ibu gurunya tadi, apa sifatnya? Dari yang kalian dengar. Baik. Apa lagi? Apa lagi? Banyak penyayang juga. Baik ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Salim. Salim tadi ramah. Jangan dia menyebut duluan ya. Kemudian Arjuna. Iya benar, suka mencari perhatian. Terus dia juga ceria orangnya ya. Ceria sehingga suasana kelas tadi jadi menyenangkan, jadi lucu karena ada Arjuna tadi. Jadinya teman-temannya teriak. Kata Arjuna ngomong, setiap Arjuna ngomong mereka teriak. Jadi berarti Arjuna ini ceria orangnya. Kemudian si Agni tadi yang pindahan dari Brazil, belum bisa bahasa Indonesia awalnya, tapi sekarang dia sudah mengeluarkan membuat cerpen ya. Berarti dia orangnya pintar. Terus dia tadi malu-malu gak dia tadi ngomong pas pertama kali? Malu. Oke, tuh. Nah ini namanya sifat dari penokohan. Dari tokoh tadi, dari cerita yang ada di cerpen tadi, kita bisa tahu sifat dari tokoh tadi. Tokoh utamanya tadi Hana ya. Nah ini sifatnya. Dari mana kita tahu sifatnya tadi nak? Dari tindakannya di dalam cerita. Contohnya yang Arjuna tadi suka cari perhatian, tiba-tiba langsung nyertu ya. Ini katanya saya ini. Nah jadi dari tindakan kita tahu sifat dari tokohnya. Tindakan. Jadi kalau kita simpulkan alurnya di sini tadi apa? Apa yang kalian tahu tentang alur? Alur campuran. Terus alur apa lagi? Maju. Alur apa lagi?
menggunakan alur campuran maju dan ada yang ingin ditanyakan tentang penokohan tadi? Sekarang, ibu ada ini cerpen. Kalian nanti akan ibu bagi kelompok. Di situ akan ibu kasih cerpen berdasarkan minat kalian. Ada misteri, ada petualangan, ada dan lain sebagainya ya. Sekarang ibu bagi dulu kelompoknya. Nah, yang ini balik-balik. Nah, itu ke sana ya. Jadi ini kelompok 1 ya. Yang itu kelompok 2. Yang ini yang ibu ambil per baris saja. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ini ceritanya kelompok 1 tentang misteri ya, judulnya kejadian aneh di. Sudah dong. Oke, ini kelompok 1 tentang misteri kejadian aneh di sekolah. Kemudian kelompok 2 temanya petualangan di kerajaan Hispania. Terus yang kelompok 3 ini petualangan juga ya, pencarian harta karun. Kemudian kelompok yang 4 itu petualangan ke planet Silon. Sekarang kalian buat baca, kemudian kalian catat kelompoknya di situ.
Rian Dika Maya. Sifat penasaran, pemberani, tidak sabar. Dari sekian hasil kerja kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Binti dan ini teman saya Citra Pelinka, Shelby Andraini, Indrayanti, Citra Kirana, dan Mary. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul dari cerpen kami adalah Petualangan di Kerajaan Enchania. Di cerita ini ada beberapa tokoh yang akan kami sebutkan. 1. Maya. Sifat Maya adalah pemberani, penolong, baik, pantang menyerah. 2. Rian. Pemberani, penolong, baik, dan pantang menyerah. Ika. Pemberani, penolong, baik, dan pantang menyerah. 4. Ratu Astrid. Baik. 5. Malon. Si penyihir jahat. Sifat Malon adalah jahat dan sangat egois. Dan itulah hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini cerpen pencarian harta karun di pulau yang terlupakan. Tokoh Maya, Rian dan Dika. Maya pemberani dan baik. Rian pemberani dan baik. Dika pemberani dan baik. Halo, campur, latar pulau dan kecil. Amanat, sama kamu dan takut. Tema petualangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa, Nak? Judul cerpennya Kejadian Aneh di Sekolah. Oke, sudah, silakan duduk. Terima kasih. Nah, baiklah, sudah semua maju ke depan untuk membacakan hasil dari pekerjaannya tadi. Oke, bagus ya, semuanya sudah benar. Tadi ada tokohnya, kemudian sifatnya. Kalian tahu dari mana sifatnya tadi? Dari cerita tindakan tokoh tadi di dalam cerita. Baiklah, nanti di rumah, nanti untuk tugas selanjutnya kalian berkunjung ke perpustakaan. Nanti kalian pinjam buku ya, sesuai dengan minat kalian. Nanti kalian catat apa judulnya, terus dibaca sampai halaman berapa, kemudian kalian ambil di situ tokohnya atau sifatnya nanti di sana. Oke, untuk tugas selanjutnya itu ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Cerpen. Terus unsur intrinsik dalam cerpen. Apa saja tadi unsurnya? Ada tema, ada penokohan, terus alur. Bagaimana menyenangkan belajar hari ini?
kasih. Wow. W. O. W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, bisa? Bisa. Itu biar diri kita merasa senang atau bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kita kasih wow. W. O. W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Ibu Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melasari, calon guru penggerak dari SD Negeri 8 Penumpang Utara, Kabupaten Pali. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Fitri Ariesa, guru atau wali kelas 6, dan juga hadir bersama kami pada hari ini pengajar praktik kami, Bapak Muluk SPDGR. Assalamualaikum Bapak Muluk, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Ibu Fitri, alhamdulillah luar biasa ya. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi untuk mengevaluasi atau merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kemarin pada saat observasi di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nantinya kepada Ibu Fitri terkait jalannya proses observasi di kelas yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu Fitri ya. Tujuannya ya tadi untuk mengevaluasi, kemudian merefleksi sudah sejauh mana sih proses pembelajaran yang Ibu Fitri lakukan. Nah, pertanyaan pertama di sini, saya ingin tahu apa yang Ibu Fitri rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu memasukkan unsur berdiferensiasi di dalam kelas. Alhamdulillah Bu ya, pembelajaran kemarin itu saya rasa sudah berjalan dengan baik. Saya juga mendapatkan hal baru di situ tentang perencanaan pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya kan kayaknya itu baru pertama kita coba ya Bu ya di kelas. Nah, bisakah Ibu ceritakan kembali nih proses pembelajaran yang berlangsung di kelas kemarin waktu pada saat kita observasi? Alhamdulillah, menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat, dan saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menyuruh siswa ya, atau membebaskan siswa mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Ya benar Ibu, itu jadi kalau apa sih namanya itu anak kita suruh belajar sesuai dengan minat, pasti mereka merasa senang. Ya, mereka sudah senang dalam pembelajaran. Senang, bahagia, berarti mereka itu merasa oh diperhatiin nih dari hal kecil kayak gitu. Jadi kalau mereka bahagia, kita senang juga ya, ya semangat. Jadi semangat. Nah, kemudian Bu Fitri, apa sih hambatan atau kendala saat Ibu Fitri melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kalau masalah kendala itu dalam pengelolaan siswa ya, kondisikan mereka, karena ketika mereka dalam kelompoknya itu ada yang sudah selesai, jadi kelompok yang sudah selesai tadi mereka itu berhenti ya, jangan bicara sendiri, sibuk sendiri. Nah, kalau yang kelompok yang belum selesai itu mereka tuh masih butuh waktu untuk mengerjakan. Oke, jadi pengkondisian siswanya. Ya sih, mereka tuh kadang-kadang kalau udah selesai tuh ngapain lagi, akhirnya ya itu tadi. Cuman saat Ibu Fitri kasih kayak peringatan, nak dulu nih, tapi mereka mau nggak? Ya, Menurut ya.
pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, apa yang menurut Ibu Fitri kayaknya ini hasil gitu? Saya rasa kemarin itu ya pembelajaran itu lancar, mengalir, murid itu antusias ketika belajar, mereka juga semangat ketika menjawab pertanyaan dan dalam diskusinya sudah aktif ya bersama kelompoknya itu. Saya rasa saya sudah berhasil membawa pembelajaran itu ke arah yang menyenangkan sesuai dengan minat mereka. Jadi memang juga tadi kali aku memiliki semangat Ibu dalam melakukan pembelajaran. Terkadang kan kita itu melihat sesuatu kok mereka lucu, kenapa bisa pelajaran yang monoton gitu. Kemudian Bu, apa sih hal positif yang udah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Kalau hal positifnya itu dalam penggunaan media ya, itu saya menggunakan media. Karena kan kalau yang teks itu saja, terkadang mereka tuh bosan, jenuh ya. Jadi akhirnya ribut kan. Jadi selain metode diskusi tadi membuat mereka lebih aktif lagi belajar. Baru hal positif saya. Oke, ada hal lain ya, selain daripada cuma sekedar selanjutnya Bu Fitri, apa sih yang ingin ditingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Yang ingin saya tingkatkan itu dalam penggunaan metode model pembelajaran itu. Kalau ini bahan ajar yang bervariasi, terus melanjutkan atau meneruskan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi ya. Jadi selain itu saya kan lebih meningkatkan refleksi atau evaluasi khususnya pada diri sendiri ya, dengan cara misalnya saya membuat catatan kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan. Jadi nanti saya akan coba kembali seperti itu. Ya memang sangat penting sekali ya Bu, untuk melakukan refleksi dan evaluasi biar kita tahu apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditingkatkan. Ibu Fitri, saya sangat berharap sekali kedepannya nanti kita bisa bersama-sama untuk terus menjadi guru yang luar biasa yang open mind gitu, yang siap menerima perubahan-perubahan. Memang awalnya kita itu kayak dulu ini apaan gitu, tapi ternyata kan setelah belajar oh seperti ini kondisinya. Semoga kita tetap semangat ya Bu untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru demi mereka anak didik kita bersama. Mungkin